Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah di hari Minggu ini. Dan saudara-saudara, kita sedang berada pada pergumulan doa 10 malam. Dan kiranya kita tetap bertekun sampai pada hari Pentakosta. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang bertumbuh dalam roh. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengalami perubahan. Bukan secara kualitas saja, tetapi juga secara kuantitas. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, perkataan firman Allah yang kita baca pada kesempatan ini adalah sebuah pesan supaya sebelum Roh Kudus dicurahkan, jangan kemana-mana dulu. Jangan dulu meninggalkan Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Itu sebabnya pada waktu Yesus naik ke sorga, 10 hari lamanya mereka bertekun, berdoa bersama-sama, sampai pada akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan benar-benar digenapi. Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan dan mereka mulai menjadi saksi. Mereka mulai meninggalkan Yerusalem dan bersaksi sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Satu hal yang luar biasa terjadi. Petrus hanya dalam tempo 4 menit dia berkhotbah, dan Alkitab katakan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Inilah saudara-saudara dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Sesuatu yang sangat menakjubkan ketika Roh Kudus dicurahkan. Kuasanya sangat menakjubkan bagi Petrus. Sekali dia berkhotbah, tidak perlu memakan waktu berjam-jam. Hanya dalam tempo yang singkat sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Hal seperti ini saudara-saudara belum pernah terjadi dalam kehidupan Petrus sebelumnya. Dia begitu sepenuh hatinya, begitu jelas dia menjelaskan firman Allah. Dan yang paling luar biasa, dia penuh dengan kuasa menyampaikan firman itu. Banyak orang pintar berkhotbah sudah, tapi tidak disertai dengan kuasa. Itu sebabnya 3.000 kali berkhotbah, mungkin 3 orang yang bertobat. Tapi Petrus sekali berkhotbah, sesuatu yang sangat menakjubkan bagi Petrus dan bagi orang-orang pada masa itu. Bahkan sampai hari ini sejarah gereja membuktikan ketika mereka ikut protap, ya, SOP, di mana Tuhan bilang jangan dulu kemana-mana sebelum janji Tuhan digenapi. Jangan dulu keluar dari Yerusalem, tunggu dipenuhi oleh Roh Kudus, baru kamu pergi memberitakan Injil. Dan mereka tidak menambah, tidak mengurangi. Itulah jadi jemaat Tuhan harus begitu, saudara. Kalau firman Tuhan bilang A, jangan dibikin A plus atau A minus. Kurang baik dan itu melanggar aturan Tuhan.
Sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengikuti apa maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus belajar berpikir seperti cara Kristus berpikir. Kita harus ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa di Alkitab hanya Petrus, khotbah Petrus yang kemudian dicatat bahkan diekspos begitu rupa? Kenapa? Yang lain-lain apa tidak bisa melakukan seperti Petrus? Saudara-saudara, Alkitab kalau dia mencatat sesuatu, dia punya maksud. Maksudnya untuk menjadi bukti bagi kita bahwa Petrus dia sudah sepenuhnya dipulihkan dari kejatuhannya. Karena dulu dia menyangkal Yesus, tetapi sekarang dia dikembalikan kepada kebenaran ilahi. Jadi satu pembuktian bahwa Petrus sekarang bukan lagi Petrus yang dulu lagi, tetapi Petrus sekarang Petrus yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Petrus yang melayani Tuhan dengan jelas, dengan penuh kuasa. Dulu dia pengecut, dia menyangkal Yesus, tetapi sekarang dia mengaku Yesus dengan berani. Di hadapan orang banyak dia berkhotbah. Dia nggak malu-malu, dia tidak takut, saudara. Sekalipun ada konsekuensinya. Tetapi itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau saudara mau ada kerinduan, mau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, mungkin saudara mau bersaksi kepada suamimu atau istrimu atau siapa saja, kepada temanmu. Saudara-saudara, mungkin selama ini susah sekali saudara mau menginjili dia. Saya mau katakan, yang kita perlukan adalah Roh Kudus. Sebab mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang membuat kita mampu bersaksi dengan efektif. Banyak orang tidak menjadi saksi karena apa? Karena dia pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang akan memampukan kita, sekali lagi, Roh yang akan memampukan kita untuk bersaksi dengan efektif. Saudara-saudara, bukan hanya memampukan kita berkhotbah saja, tetapi kalau kita baca bagaimana pelayanan para rasul, mereka disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Kemudian para murid-murid dipakai Tuhan dengan tanda-tanda mujizat dan kesembuhan. Mungkin saudara punya kata-kata terbatas mengucapkan, tetapi ketika orang lihat ada tanda yang menyertai pelayanan saudara, itu yang membuat orang berubah. Itu yang membuat istrimu, suamimu, itu yang membuat orang lain, temanmu, sahabatmu, saudaramu bisa berubah. Gak gampang memang memenangkan jiwa. Sesuatu yang bukan hal yang mudah. Tetapi semua akan menjadi mudah kalau Roh Kudus memenuhi kita. Amen. Makanya saudara-saudara, hari ini firman Tuhan bicara tentang bertumbuh dalam Roh. Kalau mau dipikir saudara-saudara, Petrus dan Yohanes tadinya mereka orang-orang biasa, sama seperti kita. Tetapi mereka orang biasa yang kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dan saya juga telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau baca Injil Markus, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ada ditulis di sana, mereka sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan binasa. Mereka tumpang tangan atas orang sakit, mereka mengusir setan. Itu tanda yang akan menyertai orang percaya. Dan saya yakin kita semua punya pengalaman yang sama. Saudara-saudara, jemaat mula-mula
Mereka hidup mengalami perubahan. Karena apa? Karena ada peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan, baca Kisah Rasul dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, mereka disukai semua orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Jemaat mula-mula mereka suka berkumpul dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka selalu bergembira, tulus hati dan senang memuji Tuhan. Dan mereka suka memberi. Dengan cepat saudara kita lihat satu persatu. Ada 6 poin yang kita akan baca, kita akan renungkan. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, yang mereka tekankan kalau mereka berkumpul, Alkitab katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Jadi yang mereka tekankan adalah firman Tuhan. Dalam Kisah 2 ayat 42, coba saudara lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, kalau mereka berkumpul, mereka tekankan soal apa? Firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan kalau lagi ngumpul-ngumpul saudara, bagus sekali kalau kita sering sharing firman Tuhan. Suami istri kalau bicara-bicara, coba sharing tentang firman Tuhan. Itu luar biasa. Itu mendatangkan satu pertumbuhan. Daripada kita bicara yang nggak ada juntrungannya, yang nggak ada bobot, nggak ada nilainya. Apalagi kita bicara tentang gosip atau hoax, hal-hal yang sifatnya merugikan. Tetapi mereka bertekun membaca Alkitab, luar biasa. Gereja kita juga ada komsel. Kalau komsel itu kumpul, yang dibicarakan apa saudara? Firman Tuhan. Sebaiknya firman yang saudara dengar hari Minggu, saudara ulas kembali, saudara sharing kembali. Bagaimana ya bertumbuh dalam Roh Kudus? Kita udah dengar, kalau ngumpul katanya yang harus ditekankan dalam kita berbicara adalah firman Tuhan. Apa kita nggak boleh bicara tentang bisnis? Kalau ngumpul saudara-saudara, bebas kok. Tetapi yang harus menjadi skala prioritas apa? Firman Tuhan. Kan kalau kau bilang, aku sekarang punya menu baru, nggak masalah. Tapi setelah sudah firman Tuhan di-sharingkan. Amin saudara. Ada yang bilang, Pak Daud, ini ada teman tuh mau jual tuh mobil. Nggak masalah. Berkumpul, bicara firman Tuhan, tetapi bisa diselingi dengan hal-hal yang lain. Tapi yang paling utama kita bicara apa? Firman Tuhan. Jangan jadi persekutuan doa. Jangan jadi saudara-saudara sebuah komsel yang dibicarakan hanyalah menguntungkan diri kita. Kita harus untungkan kerajaan surga. Karena Alkitab bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saya senang di jemaat sini, ketika dia suka membuka internet, ada lowongan, dia masukin ke warta jemaat kita, ke grup kita. Itu luar biasa saudara. Sehingga orang yang mungkin ingin berubah, ingin pindah kerja atau belum punya kerja, itu kan peluang bagus. Kalau dia enggak, mungkin ada saudaranya, Nino, ada peluang di sini. Coba kamu coba aja. Informasi. Saudara-saudara, Alkitab katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka betul-betul menempatkan firman Tuhan, pengajaran rasul sebagai fondasi dalam kehidupan berjemaat. Membangun jemaat saudara, kita sesama jemaat untuk membangun
kehidupan kita, maka kita perlu firman Allah. Karena itu kalau saudara beli sebuah alat atau mobil, itu ada manual book kan? Ada buku petunjuk. Nah, Alkitab ini, firman Allah ini, pengajaran para rasul ini sama dengan manual book, sebagai buku petunjuk. Begitu juga untuk menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai fondasi kita berjemaat. Harus menjadikan firman Allah ini sebagai tolok ukur, sebagai titik mula untuk kita mau start. Seperti tadi dia bersaksi, nggak bisa kita bersaksi tanpa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang memampukan kita bisa bersaksi hanyalah Roh Kudus. Dulu ada nenek-nenek mencim-cim. Tiap dia ke gereja, dia ajak tetangga. Tetangga nggak mau. Satu waktu nenek ini di mall, dia bicara sama patung. Dia bilang, nenek ini bicara, kamu harus tahu sekarang ini akhir zaman. Tanda-tanda sudah dekat, Tuhan datang. Lihat saja sekarang ada pandemi COVID-19. Saudara-saudara, ada tetangga yang diajak-ajak nggak mau. Ini nenek yang sering ajak saya. Dia bilang begini, nenek ini patung, nenek. Dia hina ini nenek. Nenek bilang apa? Lebih baik saya bicara sama patung daripada saya tidak memberitakan Injil, katanya. Hebat nggak ini mencim-cim ini, saudara? Hebat nggak, saudara? Sampai patung pun dia injili, saudara. Dia bawakan firman Allah. Orang bilang ini patung. Dia bilang lebih baik saya beritakan Injil sama patung daripada saya nggak memberitakan Injil. Begitu militan. Anak-anak Tuhan harus punya dasar untuk bertumbuh. Firman Allah lah yang menjadi dasar kita. Gereja tidak akan mengalami pertumbuhan kalau di mimbar gereja hanya berisikan ajaran tentang moral, kata-kata motivasi dari manusia. Banyak gereja-gereja, saudara, yang hadir di Jakarta ini, begitu naik di mimbar, pendetanya mulai bicara dengan kata-kata yang memotivasi jemaat, kata-kata yang berisikan tentang ajaran moral. Kelihatannya keren ya, gereja ini menegakkan tentang ajaran moral, memotivasi kita. Nggak salah. Tapi gereja yang harus ditonjolkan, yang harus menjadi berita utama gereja adalah apa? Firman Tuhan. Jemaat akan bertumbuh kalau kita bangun di atas fondasi firman Tuhan. Amen. Mari sama-sama katakan firman Tuhan. Kita sering bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab berkata dalam Kisah 2 ayat 42, masih kita bisa saksikan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, dampak kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, ada persekutuan yang indah. Amen. Banyak orang suka berkumpul tetapi enggak indah. Persekutuan jemaat mula-mula, mereka ditunjukkan dengan seringnya mereka berkumpul. Mereka saling bersatu, saling menolong. Ada unity, saling menolong di dalamnya. Alkitab juga berkata mereka saling makan bersama. Mereka melakukan semua itu dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Ini kriteria bagus semua, sudah ada ayat-ayatnya. Tapi kalau saya mesti baca satu-satu nanti panjang sekali khotbahnya. Sekali lagi, mereka disukai semua orang. Marilah kita menjadi jemaat disukai oleh semua orang, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang di luar gereja menyukai kita. Tadi saya berjemur di belakang. Ada anak yang sudah kenal saya, sudah pakai kebaya mau pergi ke mana kali. Dia samperin, dia salam sama saya. Semua luar biasa ini anak. Dia salaman. Kalau saya ada pegang duit, saya kasih tadi sama dia.
Karena anak-anak begitu kan justru senang cari ampau kalau lagi lebaran begini kan. Dia samperin saya, wih kayak orang dewasa. Saya salam juga dalam hati saya langsung pegang uang bawa dompet, saya gak ada duit di kantong. Sporty banget saudara-saudara. Berarti menunjukkan bahwa anak itu menyukai saya juga sudah sering lihat mukanya. Jadi kita dimanapun kita berada saudara-saudara harus disukai orang. Jangan begitu kita masuk ke satu komunitas orang mulai ngacir satu-satu. Dia lagi, lari satu-satu saudara-saudara. Because ada something, ada sesuatu. Kalau kita masuk pada satu komunitas, kita harus merubah komunitas itu. Yang tukang gosip, yang tukang apa lagi? Kalau orang ngumpul biasanya yang negatif apa aja saudara? Yang ngejelek-jelekin orang, memfitnah dan sebagainya. Mari kita rubah. Kalau kita datang di satu tempat, di situ banyak teman masih mabuk, kita rubah mereka supaya nggak mabuk lagi. Bukan teman-teman sudah nggak mabuk, kita masuk situ malah jadi pemabuk semua. Bukan seperti itu saudara. Kita harus disukai semua orang. Itu sebabnya dampak dipenuhi oleh Roh Kudus akan terjadi satu persekutuan yang indah. Ada hubungan yang sangat indah sekali. Dan kalau kita lihat persekutuan jemaat mula-mula, sering mereka berkumpul, mereka bersatu, saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan mereka makan bersama. Gereja kita sini juga masih suka itu, makan bersama. Cuma sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi kalau ada jemaat rasa diberkati, kita makan bersama. Itulah sebuah pertumbuhan dalam Roh Kudus. Bersatu, saling menolong. Dan mereka melakukan semua ini dengan gembira saudara, dengan tulus hati dan sambil memuji Allah. Kita maju yang ketiga. Mereka selalu berkumpul dalam persekutuan. Mari sama-sama, mereka selalu berkumpul dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul dalam persekutuan. Jadi mereka mengadakan perjamuan kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, 46. Di situ ada istilah memecah-mecahkan roti. Ini menunjuk kepada roti biasa, tetapi juga menunjuk kepada sakramen perjamuan kudus. Dan ada urapan yang baru. Ada hal yang menyegarkan mereka. Berkumpul jangan asal ngumpul saudara. Bertumbuh di dalam roh. Mereka mengalami pengurapan baru. Mereka datang tadinya nggak segar, pulang jadi segar. Karena apa? Karena mereka memecahkan roti, mereka mengadakan sakramen perjamuan Tuhan. Jadi kalau saudara berkumpul, usahakan ada sesuatu yang terjadi. Ada lagu zaman dulu ya, gereja Pantekosta sering bernyanyi, ku tahu roh Allah ada di sini, kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena roh Allah ada di sini. Kalau roh Allah ada saudara, akan terjadi sesuatu. Amin. Yang tadinya muka-muka ekstrim jadi muka bersahabat. Yang tadinya kelihatan ini orang ini kayaknya banyak beban, Roh Kudus angkat beban-bebannya. Pulang udah seger dia. Tadi dia datang sakit, pulang udah sembuh. Tadi dia datang dengan hati yang mungkin hati yang panas, sekarang kok udah adem. Itu dampak kalau kita dijamah oleh Roh Kudus. Itu dampak kalau kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Seger kita saudara. Kita mengalami satu urapan yang baru. Dan urapan itu tidak dijual di toko-toko saudara. Nggak ada toko yang menjual urapan baru. Toko harapan baru ada, tapi urapan baru saudara-saudara nggak ada. Saya lihat toko urapan baru, apalagi spesial menjual Roh Kudus, nggak ada saudara. Saudara keliling dunia nggak ada toko yang menjual Roh Kudus. Kalau saja ada,
Wah, orang-orang kaya lebih dulu beli dan mereka mungkin yang segar mukanya. Padahal untuk membuat muka segar, saudara-saudara, untuk kelihatan kita ini happy dan sebagainya, rahasianya gampang sekali. Datang dengan hati yang tulus, seperti tadi lagu awal kita nyanyikan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan tulus. Kalau kita datang di dalam rumah Tuhan yang kita sembah hanya satu saja, yaitu yang maha kuasa, bukan yang lain-lain. Bayangkan satu gereja, ada orang angkat tangan, ku menyembahmu, saking dia sungguh-sungguh semangat mungkin, atau daging nggak tahu, sudah lebar dia punya tangan begini. Lalu ada yang di kiri kanan merasa terganggu, kaplingnya diambil sama yang tangannya begini-begini. Lalu yang kena kelewatan tangan nggak sedih. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Coba saudara, tulus nggak ya seperti itu? Artinya dia sambil menyembah, yang satu kapling terlalu banyak, dia bilang, itu bukan hak lu. Jadi sambil ku menyembah, sikut-sikut di kiri kanan karena dia makin sempit, saudara. Dia menyembahnya udah kaplingnya makin kecil, sementara yang lain bebas. Itukah yang namanya dengan ketulusan? Menyembah Tuhan, saudara-saudara, harus tulus. Amin. Nanti saudara pulang, terjadi satu perubahan, ada pertumbuhan. Makanya jangan kita ke gereja begitu tidak ada pertumbuhan. Anak kecil kalau lahir memang belum langsung ada gigi. Ada nggak pernah saudara lihat anak lahir langsung penuh gigi depannya, atas bawah? Nggak ada kan? Yang paling yang kata orang bilang, kalau anak itu kalau mau duluan mana, mau jalan atau mau tumbuh gigi duluan? Ada anak lebih cepat jalan, gigi lambat bertumbuh. Ada yang gigi sudah bertumbuh lambat jalan, saudara-saudara. Tetapi bertumbuh juga. Nah, pertumbuhan pun itu nggak langsung plek semua keluar giginya kan? Ada yang atas cuma 2, kayak burung kakak tua gitu. Jadi ada pertumbuhan. Tapi kalau sudah gede, saudara, dari kecil sampai gede, gigi cuma 2. Atau kepalanya normal, tapi badannya kerdil. Nah, itu namanya tidak normal. Orang-orang percaya, kalau dia berdiri di atas firman Allah menjadi fondasi, maka dia akan bertumbuh secara normal, dia akan mengalami perubahan. Satu waktu ada pendeta yang agak enggak kompromi. Jadi dia tanya Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta saya umur berapa? Ya, ibu sih ya kalau lihat dari depan 35-an kan. Oh, senang ini ibu kan? Oh, mendapat amplop tebel ini pendeta. Tapi kalau dari samping sih bu, beda. Dia tambahin lagi. Dari belakang juga beda bu. Lalu ini ibu tanya, jadi menurut kamu berapa dong umur saya? Ibu kalikan aja tambah. Yang dari depan berapa? Dari samping berapa? Dari belakang berapa? Wah, ini ibu langsung naik, dia punya darah putih di kepala saudara. Nggak dapat amplop, ini pendeta pulang. Tapi karena pendeta ini tahu dasarnya dia bersekutu bukan untuk cari uang. Dia tidak memuji yang punya persekutuan doa ini. Karena dia merasa tersinggung. Tanya umur, kok ditanya umur, malah dari depan, dari samping, dari belakang dikalikan saja, dijumlahkan saja. Tadi saudara-saudara, dia punya umurnya baru 65 jadi berapa? Hampir 85 mungkin di total gitu. Marahlah dia kan. Tapi ada, wah ibu, hari ini ibu seger sekali kelihatannya, kayaknya ibu memang diberkati sekali. Wah, pulang-pulang itu amplopnya tebel. Kalau kita bersekutu saudara-saudara, nggak usah basa-basi. Yang setuju katakan amin. Dalam persekutuan mari kita saling beri perhatian. Karena ada orang butuh perhatian, ada orang butuh kasih. Dalam persekutuan kita bisa temukan itu. Karena kalau persekutuan doa, dalam persekutuan gereja, biasanya
jarang yang KW, selalu ori. Karena orang dengan tulus hati. Amin, saudara. Itu kita dapatkan di gereja. Tapi sekarang gereja mulai terkontaminasi, mulai ada yang nggak ori lagi, datang ada motivasi yang lain. Daripada nggak ke gereja nanti ditelepon pendeta lagi. Jadi dia pikir kalau ke gereja itu kayak bayar kredit. Udah datang tunjukin muka, ya sudah wes, udah kelihatan muka saya, ya sudahlah. Berarti saya sudah masuk hitungan, sudah bersekutu. Saudara-saudara, persekutuan yang begitu indah, menarik hati banyak orang. Dan kemudian tiap hari Alkitab katakan bertambah-tambah orang yang bertobat. Semakin hari semakin banyak orang bertobat. Itulah persekutuan yang indah. Itulah persekutuan yang menarik hati banyak orang di sekitar. Jangan saudara-saudara dari angka 300 tahu-tahu dia mulai berkurang sampai 30. Itu bukan pertumbuhan namanya. Itu pengkerdilan, itu namanya sebuah kemerosotan. Gereja harus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Gereja yang sehat, saudara-saudara, gereja yang bertumbuh secara kuantitas juga secara kualitas. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, di gereja mula-mula hanya 120 orang yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, Kisah 1 ayat 15. Baca sama-sama dengan suara nyaring, 2, 3. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. Ya, jadi penjelasan 120 orang itu jemaat mula-mula. Tapi setelah hari Pentakosta, Alkitab berkata Petrus berkhotbah. Dalam tempo hanya 4 menit, 3.000 jiwa bertobat, percaya, terima Yesus. 3.000 jiwa. Jadi ada satu pertumbuhan secara kuantitas. Kita berdoa, saudara, supaya kita punya gereja menjadi gereja yang juga gereja bertumbuh. Amen. Yang keempat, Kisah 2 abad 2 masih bertekun dalam doa. Saudara, kalau gereja tanpa persekutuan doa, nggak mungkin maju loh, saudara. Ada banyak gereja, kelihatan mobilisasinya tinggi, kegiatannya luar biasa, aktivis, banyak sekali orang yang mendukung pekerjaan, tetapi nggak ada doa. Bukan berarti nggak ada doa dalam ibadah, bukan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau melayani seperti di gereja sini, mau melayani hari Minggu, hari Jumat itu harus ikut doa. Kalau Jumat itu kan kita mulai dari Kamis malam sudah doa puasa. Lalu begitu masuk hari Jumat, jam 6 udah doa berantai, berganti-gantian. Lalu kemudian tutup sore, jam 7 malam ada persekutuan doa untuk para pelayan altar. Supaya kalau saudara melayani, saudara itu sudah diurapi oleh Roh Kudus, enggak asal-asal. Gereja harus memiliki doa, artinya andalkan doa. Sebab kalau Anda tidak berdoa berarti Anda mengandalkan apa? Kekuatan sendiri. Jangan anggap enteng. Kalau tidak berdoa berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Anda mau makan, Anda harus berdoa. Sekalipun tinggal mau makan. Anda minum obat juga harus berdoa. Bukan obat yang menjadi andalan kita. Harus berdoa. Obat ini hanya sarana saja. Tetapi doa yang menyembuhkan, saudara-saudara. Kita berdoa. Mau melayani harus berdoa. Tanpa doa, saudara-saudara, kita akan mengalami kesulitan. Kita tidak mungkin maju. Intinya nggak akan mungkin maju. Kelihatannya ya ada gerakannya, tapi untuk kemajuan tidak akan terjadi kemajuan. Kita maju, saudara-saudara, terus. Alkitab bilang mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, mereka akan senang membaca Alkitab, senang berdoa.
Tetapi sebaliknya, kalau tadinya saudara senang berdoa, senang membaca Alkitab, kemudian jadi gak senang lagi berdoa membaca Alkitab, itu tandanya saudara mulai tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya saudara harus terus bersekutu. Jangan sampai kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dulu rajin berdoa, dulu rajin baca Alkitab, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Yang membuat kita rajin baca Alkitab, berdoa, itu karena pengaruh Roh Kudus. Amin. Tapi kalau saudara sudah mulai terbalik, sudah gak suka berdoa, sudah gak suka baca Alkitab, ini tandanya apa? Tandanya kita sudah tidak dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Makanya kita harus bergumul. Minta kepada Bapa, kata Alkitab. Kita harus meminta kepada Bapa. Bagian berikutnya adalah mereka selalu bergembira. Baca sama-sama. Mereka selalu bergembira, tulus hati, senang memuji Tuhan. Orang yang gembira, saudara-saudara, artinya mukanya seperti bulan purnama, bukan seperti pepaya yang lonjong. Itu orang yang bergembira. Amin. Coba saudara bikin muka gembira, senyum dan muka gembira itu seperti bulan purnama kelihatannya, saudara. Amin. Tapi kalau muka tidak gembira itu seperti pepaya yang lonjong. Ada yang tabembeng, orang ada bilang. Enggak kelihatan bersinar. Makanya saudara-saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan gembira selalu. Itu jemaat mula-mula begitu, mereka bergembira. Haleluya. Mereka tulus hati. Mereka tulus hati artinya tidak culas terhadap orang yang lain. Tetapi orang yang tidak tulus, yaitulah orang yang culas dengan orang lain. Hari ini kalau kita masih seperti itu, mari kita bertobat. Atau kita minta Roh Kudus, tolong saya supaya saya tulus hati. Hati saya benar-benar melihat orang, menyambut orang, bersekutu dengan orang. Hati ini betul-betul gembira. Hati ini benar-benar tulus. Ada seorang pengusaha, dia bantu pendeta. Tapi caranya apa, saudara? Dia lempar uangnya. Sampai hamba Tuhan ini harus tangkap uang itu, harus jatuh dia ambil. Saya bilang ini orang yang sudah diberkati, tapi memberi, ya itu tadi, tidak dengan tulus hati. Jangan saudara asal memberi. Kalau memberi, benar-benar kita sadar kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, bukan dia lempar begitu. Itu sama dengan menghina Tuhan, saudara. Mereka itu hamba Tuhan. Mereka jadi hamba Tuhan bukan melamar. Tuhan panggil, Tuhan lengkapi mereka. Dengan kerendahan hati mereka dibentuk. Bayangkan, sumbangan itu dia kasih begitu rupa. Tidak dari tangan ke tangan, tapi setengah dilempar. Saya ingat itu, saya aduh Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Makanya penuhi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan saja. Amin. Tuhan punya cara bagaimana mencukupi keperluan kita. Kita harus benar-benar berpegang kepada firman. Firman berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Jadi Allah yang akan mencukupi, saudara, bukan manusia. Manusia itu hanya sarana saja. Jangan kita jadikan manusia itu fokus. Fokus kita Yesus. Amin. Nanti dia gerakkan siapa aja, terserah dia. Amin. Saya sudah alami hal-hal seperti itu. Bagaimana Tuhan luar biasa. Kemarin ada orang telepon, Pak Daja ada di rumah. Oh iya, saya baru sampai di rumah. Bukan jemaat. Hujan deras. Suami istri datang. Mereka bawa beras, mereka bawa supermie. Lalu dia kasih duit lagi. Ini untuk belanja, katanya. Baik gak Tuhan itu, saudara? Amin. Tapi apa yang kami terima, kami salurkan lagi. Tidak seperti laut mati, masuk dan bisa keluar lagi. Kita salurkan lagi. Tapi nggak mungkin kan kita bilang, Pak, kita juga menyalurkan beras, udahlah, makasih banyak, nggak boleh begitu, saudara.
itu tidak berhikmat. Jadi dia telepon, saya sudah dekat, oke. Sampai sini akhirnya, Pak, tolong pinjemin payung, saya nggak bisa turun ini katanya. Hujan deras suami istri, turun. Tuhan baik, saudara. Dulu kami sedang gereja di bawah. Saya nggak ada di gereja. Tapi waktu itu ada orang datang. Dia masuk ke gereja, dia cuma tahu persembahan, dia keluar lagi. Orang jemaat pada kejar dia, tanya, Bu, dari mana? Pak Pendeta kenal kok saya. Tahu katanya saya. Sampai hari ini saya nggak tahu mana orangnya. Tapi dia memberikan persembahan, saya nggak ada waktu itu. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Itu terjadi karena Roh Kudus yang mengerjakan, yang mendorong. Jadi kalau Tuhan sudah dorong, sudah nggak usah takut. Tapi jangan kita yang dorong-dorong, kamu ini begini, udah begini. Saudara, itu namanya ngemis-ngemis. Itu bikin malu Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati kita, orangnya benar, di tempat yang benar, dan waktunya juga benar. Amin. Jadi lengkap. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, apa yang dia ucapkan, apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang dia lakukan pasti sama. Amin. Bukan seperti lagu sekuler bilang, lain di mulut, lain di hati, memang lidah tak bertulang. Orang yang bertumbuh dalam Roh Kudus, apa yang dia ucapkan, apa yang di hati, sama. Nggak akan ada beda. Saudara-saudara, jemaat mula-mula pertumbuhan mereka senang memuji Tuhan. Artinya mereka senang mengucap syukur karena Tuhan baik. Mereka katakan, tidak ada seperti Engkau Tuhan. Tidak ada. Ada lagu yang sering kita nyanyi, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia. Orang yang mengarang lagu ini, dia sudah melalang buana hidup dalam dosa, masuk keluar penjara, dan dianggap ini dia adalah orang yang tidak berguna. Tetapi ternyata ada Yesus yang mau merangkul dia dengan kasih-Nya. Makanya saudara, semua orang butuh kasih, semua orang butuh perhatian. Yang harus kita bagi kepada orang lain, yang harus kita share adalah kasih Tuhan. Hati Tuhan kita bagi ke orang lain. Bukan kita buat orang lain menjadi stres, hidup dalam under pressure. Betapa berdosanya kita yang sudah tahu kebenaran dan kita berbalik tidak sama seperti firman. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga kita betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Yang terakhir, mereka suka memberi. Mari sama-sama katakan, mereka suka memberi. Inilah jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal memberi. Roh Kudus, dia mengubahkan anak-anak Tuhan dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi kepada Tuhan dan kepada orang lain. Amen. Hidup kita, saudara, nggak bisa kita hidup sendirian. Yes. Orientasi hidup kita adalah kepada Tuhan, tapi Tuhan juga bilang, kasihlah juga sesamamu manusia. Jadi salib itu ada dua hal yang dibicarakan di situ. Atas ke bawah adalah kasih manusia kepada Allah, lebih panjang dibanding dari samping ke samping. Yang horizontal itu kasih manusia kepada sesama manusia. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus pengaruhnya, dia bisa mengubah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih bersifat egois, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup
berorientasi kepada Allah dan sesama manusia. Jadi kita tidak lagi egois, hanya berpikir tentang kita. Kalau kita ada sebagaimana lagu berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Kita ada, kita layani Tuhan. Amin. Apalagi lagu yang lagi sangat tren sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Sekarang kita hidup kesempatan. Sebab bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, kita nggak bisa bikin apa-apa. Sebelum kita masuk pada fase tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama. Kita berdamai dengan diri sendiri. Kita berdamai dengan lingkungan, dengan alam kita. Maka kita akan hidup damai, hidup tentram. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mereka suka memberi. Sehingga tidak ada satu orang, tidak ada jemaat yang berkekurangan pada waktu itu. Ada yang menjual hartanya, kata Alkitab. Dia jual hartanya untuk bagi-bagi sama sesama jemaat. Inilah gereja mula-mula. Dan mereka bertumbuh sampai hari ini, saudara. Suami istri yang bawa beras, suami bawa uang juga. Hujan deras kemarin. Karena mereka merasa Roh Kudus yang menggerakkan. Mereka mau bertumbuh dalam Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertumbuhan dalam Roh Kudus adalah, mari kita belajar untuk bertumbuh dalam hal pengajaran, sehingga kita disukai semua orang. Kita selalu berkumpul, bersekutu, bertekun di dalam doa. Hidup kita selalu gembira, tulus hati, senang memuji Tuhan dan suka memberi. Inilah pertumbuhan-pertumbuhan yang harus kita kejar. Sehingga orientasi hidup kita benar-benar kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Tuhan kiranya memberkati. Demikianlah tema khotbah yang kita sudah bahas bersama-sama. Bertumbuh dalam Roh Kudus.